tempat pertama yang saya datang besoknya, saya lupa di sini nih saya duduk. Ini saya kasih kesaksian, tidak ada orang satupun. Lu nggak pernah tahu kan? Tuhan itu tidak sebatas agama. God is beyond. Agama itu tidak cukup untuk menampung besarnya Tuhan. Buat saya, kamu tidak akan ada orang yang berani pandang enteng kamu. Jadi kalau ada orang udah bicara sama kamu, kalau dia tantang sama kamu, kamu sudah mengalah. Kau datang cari dia. Ini saya ngomong benar-benar. Tapi bukan dengan kekerasan, Denny. 1, 2, 3, sat. Curhat Bang Ini parah nih. Mirip banget. Mirip banget, luar biasa. Nah, saya bingung kok muka saya keriputnya hilang. Ternyata muka dia ya. Silakan saya duduk Kak. di mana? Ya, Sini ya? Ya boleh Kak. Iya. Oke, luar biasa. Yang pertama kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang selalu dahsyat. Terima kasih. Yang pertama Kak, aku juga dengan GBI Glow Fellowship Center mau bilang terima kasih banyak Kak untuk Kak Densu, karena kita tahu Kak Densu ini orang sibuk, tetapi tetap menyempatkan waktu datang ke gereja untuk menjadi berkat. Menurut saya ini sangat luar biasa. Dan hari ini juga ada dengan Kak Gideon, kita mau tanya mengenai hal-hal yang jarang ditanya sama orang lain. Karena mungkin semua orang tahu Kak Denny sebagai artis, tetapi tidak banyak yang tahu masalah yang Kakak hadapi. Karena biasanya laki-laki kayak gitu Kak. Kalau masalah kita... dia kayaknya berat deh. Saling nunjuk ya. Nah, jadi kita mau bicara, Kak Densu ini kan kelahiran 11 Oktober 1981. Luar biasa. Baru 17 tahun ya. Orang Makassar, dan kita tuh mau tahu Kakak setelah SMA waktu itu di Makassar ya Kak? Aku SMP, SMA di Makassar. SMP, SMA di Makassar. Terus aku itu bela Makassar di kejuaraan antar daerah dari Prapon sampai PON. Itu sampai tahun 2000. Jadi dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu aku di Makassar. Cuma mungkin banyak orang tuh bingung karena bapakku tuh orang Padang. Bapakku orang Padang, mamaku itu ibunya orang Makassar asli, orang Jeneponto. Terus suaminya nenekku ya, berarti ibu dari mamaku itu orang China. Dari Tiongkok. Daratan. Oh, jadi dia menyeberang ke Indonesia gitu, terus mereka nikah gitu. Jadi campuran sih sebenarnya. Campuran ya. Kakak kan dulunya seorang atlet. Akhirnya menjadi seorang presenter. Akhirnya juga sekarang dikenal menjadi seorang content creator. Nah, itu bagaimana tuh Kak jalannya seperti itu, dan siapa tahu suatu saat akan menjadi pendeta seperti Pastor Gideon. Kita bilang amin dulu dong. Yang setuju sama-sama katakan. Gue gak berani aminin gue. Karena menurut aku pekerjaan paling berat salah satunya di dunia itu jadi pendeta. Dia bikin salah dikit selesai hidupnya. Iya, dan saya gak mau merisikokan masa depan saya untuk hal itu. Karena jadi orang benar itu di mata orang itu buat saya bukan pilihan. Buat saya ya. That's good. Tapi saya tidak menyalahkan atau kemudian berkeberatan ketika itu menjadi pilihan orang. Karena setiap orang punya jalan ya. Seperti bagaimana aku menjalani hidupku dari kecil, di mana saya juga terlonta-lantu. Karena saya ini kan posisinya itu broke home. Jadi mama saya tidak punya perekonomian cukup, maka dia harus nitipkan saya ke rumah-rumah orang, sanak saudara atau mungkin temannya, sembari dia bekerja. Saya bahkan di dalam kandungan sudah mau digugurkan sama mama saya, bahkan sudah sih, kayak dia udah minum obat katanya. Itu dia cerita sendiri, jadi aku bisa sharing ya. Terus kemudian ada suara Tuhan katanya, saya nggak tahu ini dia ngarang apa bener ya. Ini mas saya apa adanya aja ya. Waktu saya dengar ceritanya, jangan.
anak ini akan jadi orang besar. Amin. Memang agak tinggi sih sekarang ya. Agak tinggi memang dan bajunya agak besar, itu saya setuju ya. Oh, besar badannya. Iya, besar badannya. Kalau besar yang lain saya juga kurang setuju sih sebenarnya. Kalau nyali boleh lah, agak besar di situ ya kalau nyali ya. Terus akhirnya saya dititip di panti asuhan. Setelah saya tumbuh itu, saya itu tidak terlalu mengenal banyak hal karena tidak punya keluarga utuh kan. Jadi saya mencari tahu kehidupan itu sendiri. Akhirnya saya tuh sebenarnya kalau ditanya saya tuh nggak tahu percaya Tuhan saya. Karena menurut saya kalau kita kenapa-napa juga Tuhan nggak tanggung bro. Ini realistis loh pemikiranku ya. Waktu itu aku berpikir gua jatuh, gua dihukum di kamar mandi, gua pernah diusir, gua tinggal di jalanan, gua kelaparan. Kan yang menderita gua. Kenapa gua harus itu kan realistis ya, berpikirku ya. Dan sering waktu jalan, saya akhirnya mengejar karir, jadilah pebasket. Pebasket sombong ya? Belum. Oh, belum ya? Waktu itu masih rendah hati. Oh, masih rendah hati. Terus abis itu aku wakilin Makassar. Akhirnya gara-gara itu aku dilirik main di liga utama kita nih, liga profesional nomor 1 di Indonesia, IBL. Berkaryalah. Jadi orang hebat. Pertama kali dalam hidup saya diajak foto orang. Katanya, ih ganteng banget sih. Asik. Kayak pendeta Gideon biasa kan. Asik. Amin ya Allah. Amin. Ya. Terus abis itu aku di ujung karir setelah semua sudah lewatin bingung. Saya ini mau jadi apa abis ini ya? Basket tidak bisa selamanya. Saya memutuskan mengambil langkah nekat. Biasanya orang tuh cara berpikirnya pasti udah punya persiapan. Saya bilang persiapan itu boleh, tapi tidak siap pun boleh. Saya berpikirnya begini, kalau saya tidak memutuskan cepat, saya tidak akan pernah mengambil keputusan itu untuk pergi dari basket. Karena kalau udah ada di dalam basket itu, kita itu takut kehilangan gaji yang sudah bagus. Zona nyaman ya? Validasi akan keterkenalan, dianggap hebat, dikagumi oleh banyak orang. Saya nggak mau hidup di situ. Saya putuskan I have to go. Saya tinggalkan gaji saya yang lumayan besar tahun 2011, itu sekitar 25-35 juta per bulan. Untuk saya itu udah gede banget. Dengan modal tabungan tinggal 150 juta. Saya pergi. Saya bangun usaha peternakan ayam. This is my future. Asik. This is the future. Saya ditipu. Hilang 500 juta. Ya, saya gade jam tangan saya ke pacar saya, mantan dulu ya. Oke. Saya bilang mohon maaf ini terima kasih banyak sudah bantu ya. Ini jam tangan saya. Kok pegang aja, kayaknya saya nggak sanggup bayar. Sudah, berangkatlah saya ke Jakarta mencari peruntungan. Ditawarin main film. Wah, ini the future. Mainlah film. Begitu filmnya meledak, I told you this is the future. Ada seorang wanita datang ke Polda Metro Jaya. Memang. Saya hamil. Anak Densu. Saya nonton di rumah. Future hilang. Future hilang. Gimana cara saya ngomongnya ya? Akhirnya saya berdoa. Waduh, kembali jualan ayam ya belum ya? Baru cari Tuhan. Oh, cari Tuhan. Iya. Tuhan, selamatkan saya. Kalau Tuhan selamatkan saya bertobat. Saya akan ngomong apa adanya di depan orang. Itu udah setelah 1 bulan saya nggak berani nongol karena saya nggak mau nanti tambah besar. Wah itu gede banget bro, parah. Akhirnya saya preskon. Saya berpikirnya kalau saya ngomong dari hati itu pasti orang akan terima ya. Saya ngomong lah, saya tidak bersalah, saya begini pakai air mata itu demi Tuhan ya. Ini saya ngomong ya, itu air mata gua, itu air mata kepedihan gua yang benar-benar jatuh. Lu tahu orang lempar tai ke muka gua, maaf ya kasarnya begitu. Tidak ada satupun yang percaya,
Gua makin dihujat sampai kena ke mamaku, sampai kena ke orang sekitarku, otomatis kan. Sampai nomor teleponku ditaruh di sebuah tabloid, sampai semua data-data pribadiku disebar. Saya stres langsung. Saya langsung bilang, Tuhan ini nggak ada bro. You pray, but this is the answer. So at that moment, saya lepas Tuhan. Saya udah nggak mau mengandalkan itu lagi. So saya pikir waktu itu saya mau pergi kerja di kapal pesiar, jadi waiters. Karena saya mau memulai hidup baru. Saya udah melepaskan semua masa depan saya di Indonesia. Tiap hari saya main layangan di genteng. Kalau malam main karambol di depan. Bener bro, stres. Tapi sok kuat. Kalau ditanya orang, bro gak apa-apa. Mantap, biasa ini bro. Bodoh. Gue ngapain? 7 tahun. Gue berusaha untuk bertahan. Tahu gak apa yang membuat gue bertahan? Cuman janji gue sama diri gue, sama mama gue. Ma, saya tahu bagaimana mama berat. Dari mama hamil saya, sampai mama besarkan saya. Saya minta maaf. Karena bukan kemuliaan yang saya kembalikan. Tapi saya mencoret martabat itu. Sampai akhirnya suatu ketika, ini gak apa-apa, gak panjang ya? Gak apa-apa ya? Kita acaranya kalau agak bete boleh pulang ya, silakan. Supaya saya akhiri juga, kita akhiri ya. Kita acaranya sampai besok pagi sih. Wow, iya. Oke, sampai di mana tadi saya? Iya, saya bilang, sampai saat ada satu kejadian, saya mau menikah dulu sama seorang wanita. Wanita itu, bro, gerejanya hampir kalau kita bilang setiap hari. Keluarganya, ini saya tell true story aja ya. Perayaan ekaristinya ibaratnya tuh setiap hari di rumahnya. Saya orang berdosa lihat itu, jatuh mentalku. Saya lihat, aduh nggak pantas lagi. Tapi kok dia mau sama saya ya? Oke. Itulah kasih karunia bro ya. Datang lagi ke Tuhan. Tuhan, Denny anak nakal, suka main perempuan. Kali ini saya jalan yang benar. Saya tidak akan melanggar perintahmu pada saat saya dengan dia. Supaya kau berikan saya jalan yang bagus. Saya sangat mengagumi wanita ini. Jadi saya istilah kasarnya ini tidak mau ada hubungan-hubungan yang melanggar perintah Allah. Seumur hidup baru kali ini nih. Ya. Yang lain melanggar semua perintah Allah. Gitu kan. Jalanlah awak 1 tahun. Wih, luar biasa. Berarti Tuhan berkati. Datang suatu hari dia. Saya pikir ngajak nikah. Saya sudah punya laki-laki lain dalam hidup saya. Sering terjadi di ibu kota. Sering terjadi. Terus gue diem aja. Ini yang salah di mana ya? Saya cross check sama teman saya. Ternyata dia itu kepengen disentuh sebenarnya. Itu serius. Dalam hati saya, ini kok dunia udah kebalik-balik begini ya? Stres gue bro. Mulai gila. Akhirnya satu malam itu saya stres banget. Saya tulis di tembok, pergi mencari Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Itu. Dan lu tahu tempat pertama yang gue datang dari kejadian itu setelah malamnya kan, itu malam ya. Gue jalan, di kepala aku ini kayak bisa dengar banyak suara kayak orang gila gitu. Saya pikir saya udah gila saat itu. Gue udah gangguan psikologi. Tempat pertama yang saya datang besoknya, saya lupa di sini nih saya duduk. Ini saya kasih kesaksian. Tidak ada orang satupun. Lu nggak pernah tahu kan? Saya duduk di sini. Di sini gue duduk. Persis. Oh mantap tuh. Nggak ada satu orang pun tahu kan? Ada yang tahu nggak di sini? Kru-krunya ada yang tahu nggak?
Nggak ada kan? Lu cek CCTV, nanti gue kasih tau tanggalnya. Saya duduk di sini sendiri bro. Tapi pas hari Minggu kan? Tidak tahu pokok hari apa itu, cuma tidak ada misa. Ada ibadah? Nggak ada? Tidak ada ibadah bro. Kosong. Dan gue bingung kenapa gue boleh masuk. Pantes nggak ada yang tahu. Iya, tadi mau ngambil TV, cuma agak kegedean ya. Iya, saya duduk di sini. Saya berdoa. Oh, that's good. Tuhan, bla 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 bla. Air mata udah jatuh. Udah nggak usah gue ulangin ya. Nanti air mata gue jatuh lagi ya. Iya, makeup rusak soalnya. Ya. Ih, cucok Jin. Berdoa lah. Oh di situ jatuh air mata. Setelah berdoa, tahu kan kita berharap kita merasakan Tuhan ya. Atau apa? Enggak ada Tuhan. Tak ada. Saya kecewa. Tempat yang saya anggap sebagai rumah Tuhan, tak ada Tuhan. Saya bingung. Saya pergilah. Maaf, saya menyeberang ke masjid. Karena kenapa saya ke masjid? Karena saya dulu waktu kecil saya belajar Islam. Dan bapak saya pun masih keturunan dari agama Islam. Dari nenek saya, dari ibu dari mama saya itu juga masih dari keturunan banyak Islam. Maka saya sangat mencintai agama itu karena itu berasal dari leluhur saya juga gitu. Saya datang ke sana, ya saya melakukan ritual. Kemudian saya berdoa. Kok nggak ada Tuhan juga ya? Saya nggak menyalahkan tempatnya, tapi saya menyalahkan diri saya akhirnya. Kok saya nggak menemukan Tuhan? Kok kosong? Jadi akhirnya stres. Saya pergi ke vihara. Ambil cus. Sio apa nih? Kayak kan? Saya nggak ngerti bacanya apa. Saya berdoa, saya diam, saya duduk, saya begini, saya mikir, saya liatin itu patung ya kan? Kali-kali dia ngomong nih. Ngerti kan kalau ada di kondisi begitu kan? Kita tuh udah aneh gitu loh. Galau ya. Iya, udah depresinya kayaknya udah jauh ya. Kayak saya perlu psikolog deh kayaknya, psikiater kayaknya dibandingkan saya perlu apalagi namanya pergi mencari Tuhan kayaknya. Saya liatin. Kok nggak ada Tuhan juga ya? Pergilah aku akhirnya capek kan. Pergilah saya ke rumah temen. Kalau misalnya kondisi kayak gitu, ketemu temen yang deket kan, siapa tahu ada solusi. Ngobrol nih, bro, kosong gua. Ngerti, tahu kan? Iya, Dia iya. ngomong itu kita kosong gitu ngelihat gak tahu apa. Wah saya bilang saya kacau. Akhirnya suatu malam, ini 7 hari udah berlalu nih. Dalam pencarian itu gak nemu apa-apa. Bayangkan saya tidur di pinggir jalan. Saking stresnya itu sampai saya udah gak peduli. Terus akhirnya tiba-tiba dalam kesendirian saya, tiba-tiba terbesit. Saya dulu pernah pengen ngajak dia ke gunung. Ya, jadi timbullah bayangan-bayangan positif ya. Gue ke gunung aja kali ya. Berangkatlah saya ke Kerinci. Yang saya pernah cerita di YouTube. Sampai di Kerinci, saya duduk memandang gunung Kerinci di tengah malam, cuma terlihat siluetnya itu. Tiba-tiba ada bisikan. Ini saya skip aja ya ceritanya. Naik gunung itu. Saya bilang ngapain saya naik gunung itu? Naik, kau akan menemukan yang kau cari. Dalam hati gue, apaan? Kebun teh. Karena dia di bawahnya tuh kebun teh semua. Enggak. Masuk dalam kamar, tidur baring, banyak kutu. Karena penginapan sederhana banget. Bunda Gelana lagi keluar, lihat lagi. Itu aku ngeliatnya tuh kayak gini nih. Naik buat apa? Tapi duduk di sini juga nggak jadi apa-apa. Ambil minuman, saya ambil barang, seadanya. Kita jalan. Ada di Instagram saya, cari di 2018 kalau saya nggak salah. Ada di bawah, saya bikin dokumentasi terakhir saya itu. Karena tau nggak kenapa gue bikin? Kenapa kak? Gue nggak mau balik kalau gue nggak nemu jawabannya. Oke, good. Iya, karena gue tahu berangkat sendiri kemungkinan gue mati. Berangkat naik, jalan, minum, segala macem, capek. Kerinci itu capek bro, treknya gila, capek Gue banget. juga sering naik gunung sih. Tapi pernah ke Kerinci belum? Gunung Agung. Oh iya, saya Gunung Sahari dulu ya. Sampai di sana. Kalau Graven Immanuel. Oh beda ya gunungnya ya, iya.
Gunung Agung lebih ke toko buku ya. Sampai aku di pertengahan, kayaknya pos 1 aku udah lewatin. Itu saya udah mau drop karena jam 12 siang air saya udah habis. Mulai ngigo. Saya ngomong, Tuhan kalau ada, Tuhan pasti tahu. Tuhan kalau ada kan Tuhan maha tahu. Berarti dia tahu kalau sekarang saya udah hausnya luar biasa. Berarti saya ini kan perlu minum. Tuhan tahu. Tiba-tiba jalan ada genangan air. Genangan air. Karena kita haus, kita pasti berusaha minum. Walaupun kotor, saya saring pakai kaos kaki. Saya minum lah. Ya, orang kondisi kayak begitu lo nggak akan mikir macam-macam. Terus habis itu saya jalan lagi. Kalau Tuhan tahu saya lapar, pasti Tuhan tahu dong. Tuh, ada bekas makanan. Kayaknya sisa pendaki ya. Walaupun sudah lauknya diambil semua, tapi nasinya masih ada berkuah dikit ya. Saya makan itu. Bayangkan saya bisa makan itu. Artinya kita semua nih kalau udah di kondisi begitu bisa. Gitu. Saya makan, saya jalan lagi. Ini mah pengulangan doang. Terus kenapa kalau Tuhan tahu? Terus kenapa kalau Tuhan ada? Terus kenapa? Saya bilang. Tiba-tiba mataku itu mulai agak gelap kayak orang mau pingsan. Karena mungkin terlalu capek ya. Akhirnya saya berbahan di tanah, terus pipi tuh di tanah gitu, terus saya nangis. Tiba-tiba saya ngomong, berbisik pada bumi. Tiba-tiba loh ini kalimat itu keluar sendiri, tapi didengarkan oleh langit. Hilang. Saya hilang di situ. Saya ada saat masuk ke satu dimensi, mungkin saya nggak bisa cerita panjang ya, karena panjang banget tuh perjalanan ya. Saya masuk ke satu dimensi. Setelah itu saya dibangunkan sama pendaki. Ada fotonya di Google kalau cari. Saya dibangunkan. Bang Densu gini. Saya kaget kan. Kenapa baju saya robek ya? Perasaan tadi baik-baik aja. Bang. Iya foto dulu. Oke. Muka saya jelek banget bro. Nanti dia kalau bisa munculin. Mukaku tuh. Nanti lihat deh. Lihat sendiri Google. Mukaku tuh kayak orang bodoh gitu loh. Kayak gitu. Terus habis itu aku baru kan. Ini kayaknya gue harus menjauh deh dari mereka. Tadi kenapa ya? Karena di dalam dimensi itu saya menganggap itu mimpi. Saya itu bertemu dengan diri saya sendiri. Kemudian saya merasakan energi yang besar. Sampai akhirnya saya masuk ke hadiratnya Tuhan. Terakhirnya saya masuk ke sana. Soalnya saya ingat banget. Sebelum saya masuk ke pintu itu. Saya ditanya. Yang dimensi ini kan. Harta ambil. Nama besar ambil, udah gak ada juga saya bilang. Ini ambil, ibu saya diem tuh. Saya cuma ngomong, saya tahu saya tidak kembali. Saya titip mama saya baik-baik. Saya sudah gagal. Tuhan lihat hati saya. Dulu dia cuma tergores, saya bisa sembuhkan sendiri. Berkeping-keping hancur. Bagaimana cara saya memulihkannya? Maka saya memutuskan untuk pergi dan saya menganggap saya adalah pria yang gagal. Akhirnya silakan, ibaratnya masuk gitu. Begitu masuk tiba-tiba badan gue tuh kayak zek gini. Terus tangan gue tuh kayak gini. Terus gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Di situ gue baru ketarik bangun gitu, gue kayak ngerasa mimpi ya gitu. Sampai akhirnya setelah pendaki itu menemukan gue turun tuh dengan keadaan robek-robek. Ternyata udah dicari gue sama Basarnas. Ketemulah di bawah. Terus tiba-tiba ada suara di langit, lihat ke atas, gue lihat ke atas. Ini gue merasakan asli dan gue nggak bisa bilang ini mimpi karena dalam kondisi sadar tiba-tiba berjalanlah lurus pada kebenaranku maka engkau akan melihat semuanya. Dadaku ini begini. Di sini energi besar. Ini bisa rasa dong, gak mungkin gak akan badan ya. Muter, dingin, joy, happiness, air mata jatuh, kesesakan, angkat semuanya. Pertama kali gue mengalami hal itu. Dan bro, gak tahu orang-orang yang pernah ngerasain itu candu tau gak? Enak banget rasanya. Itu semua tuh ringan bro. Jadi ibaratnya nih ya kalau kalian ngerasain itu pengen lagi. Cuma sampai sekarang belum lagi kayaknya. Ya kan? Jangan sudah ya, saya takut ya. Maaf. Karena proses untuk kesana itu beratnya minta ampun.
Setelah itu saya pulang, disitulah saya mulai banyak dapat tuntunan dari dalam. Saya mulai membuka Alkitab, saya membuka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya. Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir itu adalah Jesus. Saya bertemu Jesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Jesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbingan. Akhirnya saya pikir-pikir apa saya masuk Kristen ya. Tadinya sih janganlah. Nanti kalau ke Kristen gereja mulu setiap minggu. Kalau gue gak gereja ntar gue dihujat lagi, gue bilang. Sudahlah, masuk gak ya? Lama bro, 4 tahun. 4 tahun saya menolak. Sampai satu hari saya ngerasa oke, kalau Tuhan bilang saya harus masuk Kristen, berfirmanlah, istilahnya berkatalah kepada aku. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini true story, lebih daripada kamu. Dan saya bisa buktikan omongan ini karena memang ada faktanya. Lebih daripada kamu. Dalam hati saya pikir lebih daripada saya, apaan ya? Tiba-tiba teman lama saya nelpon, namanya Rex Winarno. Den, apa kabar? Baik Ji, iyo. Kau katanya di Jakarta ya? Saya di Jakarta ini. Iya, saya dengar-dengar kau dulu bandar narkoba ya? Iya. Sekarang saya sudah bertobat Den, saya sudah jadi pendeta katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kau tahu dulu ya saya punya kelakuan. Saya itu begini, begini. Saya sampai denger aja, buset dosanya banyak amat nih orang. Iya kan? Ketemulah kita di Plaza Senayan City. Ngobrol. Angin apa? Ketemu. Tiba-tiba merinding gue. Kayak ada energi gede. Terus dia ngerasa juga. Soalnya aku ngerasa, tiba-tiba dia ngomong, lu ngerasa itu gak Den? Iya lagi. Ini merinding lagi nih. Jadi gini Den, gue dapat kayak semacam panggilan, gue disuruh cari lu untuk baptis lu. Wow. Terus aku diem kan, nanti tanya aja pendeta Rex Winarno. Terus aku liatin dia. Kok, tunggu, berarti dia lebih besar apanya ya? Orangnya segini tingginya, sampai coba aku berdiri dulu Rex. Masih kecil ya, apanya yang besar? Tiba-tiba setelah itu saya pulang, saya diem, iya apa enggak, baru dosanya lebih besar dari saya. Saya itu sombong sama dosa saya, dia harus lebih sombong lagi. Tuhan Allah, ampun itu semua punya dosa, 10 perintah Allah dia sudah langgar itu. Mungkin 11, ya tidak ada, itu saya juga tidak mengerti kalau dia masuk neraka yang bagian mana itu. Beduh, betul-betul itu orang. Itu. Jadi dari situ gue dibaptis sama dia. Tiba-tiba gue mulai ngerasa bahwa saya ngerti kenapa Yesus datang kepada orang yang berdosa. That's good. Dan kenapa saya dibaptis sama orang yang lebih berdosa gitu loh. Dan dari situlah saya mulai memperbaiki hidup. Sampai saya mau menikah sama anak orang kaya. Di situ saya mulai dapat bimbingan. Sampai saya bertemu istri saya tercinta Olivia. Sampai akhirnya saya menjadi konten kreator. Sampai akhirnya saya walaupun struggle punya anak. 3 kali keguguran istri saya. Akhirnya saya dikasih anak yang cantik. Lebih smooth. Lebih ringan. Saya tadi baru saya ngobrol sama mamamu kan. Saya bilang semenjak saya mulai mau dengar Tuhan. Saya mulai mau ya minimal put my faith di situ. Saya mulai ngerasa saya itu jalan beban saya enggak saya pikul sendiri. Saya merasa ada tangan yang membantu saya memikul. Kalian kan tahu ya, ini tes kesaksian kecil saya. Saya ini kan lagi rame ya di sosial media. Saya itu bertanya sama diri saya, tadi aku cerita, kok gua nggak ngerasa takut ya? Apa gue sombong ya? Mungkin gue terlalu percaya diri kali ya. Gue tuh
dilaporin orang kan. Kok gue gak takut ya? Terus aku berdoa dalam hati, Tuhan apa yang terjadi ya? Apa saya pura-pura kuat? Apa saya terlalu sombong? Apa kenapa ya? Terus saya tuh cuman kayak Tuhan tuh tersenyum kepada saya gitu. Terus seperti bertanya, kamu maunya gimana? Saya terserah Bapa. Amin. Masuk. Tidak. Saya bilang. Cuman saya dalam hati saya Bapak saya bilang. Entah kenapa saya tidak membenci orang itu. Amin. Kan cerita. Saya bingung kenapa saya gak benci dia ya. Malah menurut saya lucu gitu loh. Menggemaskan gitu loh. Orangnya tuh, ya saya bingung, lu ngerti gak sih? Ngerti. Lu mau dijahatin orang, tapi lu gak benci. Bingung kan? Saya bingung, saya udah latih saya kenapa ya? Jadi di sini saya mulai mengerti banyak hal bahwa ternyata ketika saya jalan ikut Tuhan, beban saya itu ada yang bantu pegang. Amin. Tanpa saya mengadang-adakan itu akan terjadi secara sendiri. Tapi memang prosesnya tidak singkat. Panjang sekali prosesnya. Tapi barang siapa bertekun, ada firmannya kan ya. Saya kurang paham, pendeta yang lebih tahu. Ya itu ada sesuatu yang baik di dalam hal itu. Makanya saya mau datang ke sini hari ini. Mungkin kalau saya bilang entah kenapa ini jadi waktu yang tepat aja untuk saya bercerita. Karena biasanya saya dengar cerita orang. Saya itu gak pernah mau ngomong tentang masalah begini atau kesaksian depan orang. Karena menurut saya gak pantas. Dan saya takut ketika saya bicara seperti ini. Saya pernah dulu sering jadi kesaksian. Habis itu saya dikasih amplop. Ini saya ngomong. Nggak amin itu. Nggak itu. Amin aja. Saya berpikir saat itu. Ya. Saya berpikir. Jadi kalau saya tiap kesaksian, saya dapat amplop ini. Jadi sebenarnya saya kesaksian buat apa ya? Buat amplop? Apa buat hati saya? Akhirnya saya berhenti, saya tidak mau kesaksian lagi. Karena saya tidak mau menjalani itu untuk mencari uang. Jadi saya berpikir dalam hati saya, apakah salah ketika orang melakukan itu? Saya bertanya sama Tuhan, tidak kata Tuhan. Karena aku punya rancangan di dalam itu semua. Kau bukanlah hakim untuk menentukan apa yang terbaik untuk orang. Jadi hendaklah apa yang menjadi kebenaran untukmu, jangan kau samakan untuk kebenaran untuk orang lain. Jadi jangan engkau merasa dirimu benar, kau tunjuk orang salah. Sungguhnya kau sudah salah. Di situ aku banyak belajar jadinya. Jadi akhirnya aku berpikir bahwa semua yang aku dapat hari ini, semoga aku bisa kasih ke kalian. Kalian pulang, kalian bisa cerna dengan pengalaman hidup kalian masing-masing. Tapi intinya adalah saya bicara ini bukan karena saya lebih baik dari kalian. Oke? Bukan saya lebih baik. Saya hanya lebih beruntung dari kalian. Dan itu tidak membuat saya benar. Oke? Dan saat kalian mengerti kata-kata ini, mungkin silakan, mungkin kalau pengen disampaikan dalam bahasa yang lebih masuk Kristennya ya. Maknanya luas. Saya selalu bilang sama diri saya, maaf ya, Tuhan itu tidak sebatas agama. God is beyond. Agama itu tidak cukup untuk menampung besarnya Tuhan. Buat saya. Oke? Dan tidak ada satu manusia pun di bumi ini, saya bersaksi, yang bisa menentukan kemana orang itu pergi setelah dia mati. Tidak ada. Nggak ada. Jadi selama kamu masih hidup, mau orang bilang seburuk apa kamu, mau keluargamu hina kamu, is not define who you are on the future. Yes, amen. Oke? Preach it, Pastor. Is not define you at all. Tidak menyatakan dirimu di masa depan. Mungkin saat itu kamu begitu, but not on the future. Saya saksinya. Saya bicara bagaimana Tuhan memberikan saya kesempatan kedua. Dan setiap orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, saya membawa kabar itu. Kalian semua deserve kesempatan kedua. Dan ingat baik-baik, pakai baik-baik. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Amin, amin. Luar biasa, karena berkali-kali jatuh, berkali-kali merasa dirinya gagal. Dan sama seperti tema acara hari ini,
battlesnya, peperangannya begitu banyak. Tetapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Dan sekarang kita mau buka question and answer. Kita ambil ya 1-2 pertanyaan lah. Boleh? Iya, oke. Ini kita minta 2 pertanyaan aja. Yang pertama, ayat favorit Kak Densu. Ayat favorit ya? Sebenarnya saya jadiin tato di sini. Cuma kata Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah ya. Maafkan aku Tuhan, bait ini sudah kerusak sedikit ya. Iya. Jadi di sini ada, saya bikin Psalm berapa ya? 1:3 kalau nggak salah. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, my Lord. Kenapa saya taruh ayat itu dan kenapa selalu terharu? Ayat itu yang nolong saya sampai di sini. Saya sudah hampir mati, mungkin more than 5 times. Waktu saya kecelakaan, waktu saya saya pernah ketarik di tengah laut bro, digulung. Saya jatuh di jurang, belum lagi perkara-perkara lain yang menyerang psikologi saya. Seru banget hidupnya bro. Wah bro, life is amazing. Makanya saya bingung kenapa kalian tidak coba meresikokan itu semua. Iya, amazing. Kalau saya sih udah ngerasain dikit. Iya udah ya, deg-degan ya. Bro, hilang laki-lakian kita itu ya. Jadi ayat itu selalu jaga saya punya kaki. Dimana when you believe it, he will answer it. Yes, luar biasa. Dan pertanyaan yang kedua Kak, dan pertanyaan yang terakhir. Tadi Kakak sempat cerita sedikit bagaimana hubungan Kak Densu dengan ibu. Bagaimana petuah beliau menjadi dasar hidup Kak Densu sekarang. Kalau hubungan aku sama ibu tuh sebenarnya nggak terlalu deket kayak orang pada umumnya yang happy family. Karena kan dari kecil udah kepisah ya. Jadi ya ngobrol tuh jadi agak kurang sering. Cuman belakang waktu saya udah mulai yang sering ke mama. Karena saya ngerasa mama butuh waktu dan perhatian saya karena she's getting old ya. Jadi kita yang anak yang datang gitu loh. Terus saya melihat mama saya itu yang kalau saya lihat dia selalu di kepala saya itu selalu ingat prinsip yang dia selalu bawa. Dia tuh orang yang sangat mengutamakan kehormatan above everything. Dia bilang, Dan, uang bisa dicari. Rezeki Tuhan sudah atur. Amin. Lu mau cari bagaimanapun caranya, kalau porsimu segitu. Tapi namanya kehormatan harus diusahakan. Itu pilihan. Taruh dia di sini. Jadikan mahkotamu. Supaya kemanapun kau pergi, walaupun kau tidak punya apa-apa, tapi kamu punya integritas. Kamu punya loyalitas. Kamu punya kejujuran. Kamu punya keberanian untuk berkata tidak. Kalau kamu sudah punya itu semua, Den, percaya. Kamu tidak akan ada orang yang berani pandang enteng kamu. Jadi kalau ada orang udah bicara sama kamu, kalau dia tantang sama kamu, kamu sudah mengalah. Kau datang cari dia. Ini saya ngomong benar-benar. Tapi bukan dengan kekerasan, Denny. Tunjukkan dari mana kau datang. Karena kalau kamu memang orang benar, kau datang tidak pakai kekerasan, tumbang orangnya. Saya percaya itu. Dan sampai hari ini masih saya pegang. Saya nggak nyangka loh kuasa yang ada itu di dalam perkataan, di dalam firman Allah itu benar adanya. Saya membuktikan dalam hidup saya. Saya datang melaksanakan itu, saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak ada dalam keadaan emosi, biasa aja. Yang saya bingung, kok kata orang keren banget ya? Jujur loh, saya nggak merasa itu keren.
Yang saya lakukan itu saya lebih merasa kepada ya udah ini harus saya lakukan supaya ini beres, sudah selesai saya pulang gitu loh. Di situ saya mulai percaya bahwa apa yang mama katakan, taruh kehormatan di atas. Kalau kita salah, kita mawas diri. Kalaupun kita benar, it's okay. Kalau kita juga minta maaf dan lain-lain. Tapi ingat, jangan sampai kita diinjak-injak sama orang. Jangan sampai orang itu bisa ikat kamu. Ini saya kasih tahu ya, jangan sampai orang bisa ikat kamu dengan kebaikan. Karena bukan kewajiban orang untuk berbuat baik ke kamu. Dan bukan sebuah keharusan orang harus baik ke kamu. Kamu akan sangat menyesal dan kecewa sampai matimu kalau kamu berharap orang baik ke kamu. Tapi kamu yang menjadi baik untuk orang itu. Definisinya begitu. Luar biasa. Seorang ibu yang begitu kuat melahirkan anak yang begitu tangguh. Terpujilah nama Yesus. Amin. Kak Densu, kita mau terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi. The one and only.